Halo teman-teman semua, jadi di tugas kali ini kita akan membahas tentang teknologi virtual dan augmented reality. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elsie Narsvari dengan NIM 56202017 D3 Teknik Informatika dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, sebelumnya, secara umum, virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR adalah teknologi yang bertujuan merangsang persepsi dan indera dari penggunanya. Nah, pengguna atau user dapat merasakan berada di dunia lain dan berinteraksi di dalamnya. Kendati demikian, keduanya memiliki perbedaan. Yang pertama yang kita bahas adalah virtual reality. Virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Di dalam bahasa Indonesia, virtual reality dikenal dengan istilah realitas maya. Nah, perangkat yang digunakan dalam virtual reality adalah perangkat utama yang kita perlukan adalah headset VR. Nah, headset VR ini dapat kita kombinasikan dengan konsol untuk dapat berinteraksi dalam sajian virtual dari perangkat headset. Biasanya headset VR perlu dikoneksikan dengan laptop atau PC dengan minimum spesifikasi tertentu agar user dapat merasakan pengalaman yang diinginkan. Nah, ini dia susunan komponen pada perangkat VR. Jadi, susunan komponen yang ada di gambar ini merupakan komponen perangkat VR secara kasat mata. Jadi, headset VR ini berbentuk seperti kacamata selam, namun dengan lensa tertutup. Bagian yang seperti kacamata selam ini dinamakan dengan VR box. Yang depan ini. Ini VR box, yang merupakan tempat untuk meletakkan smartphone yang berfungsi memproyeksikan gambar virtual. VR yang menggunakan smartphone ini merupakan perangkat VR versi standar. Berbeda misalnya dengan VR headset yang sudah menggunakan teknologi canggih seperti Oculus Rift. Di dalamnya bukan lagi menggunakan smartphone, melainkan sudah terdapat sebuah layar yang menampilkan video dan gambar virtual reality yang juga bisa terhubung dengan komputer menggunakan Bluetooth. Nah, kemudian ini ada 4 elemen penting dalam virtual reality. Yang pertama adalah virtual world. Jadi virtual world itu adalah sebuah konten yang menciptakan dunia virtual dalam bentuk screenplay maupun script. Kemudian yang kedua ada immersion. Immersion ini sebuah sensasi yang membawa pengguna teknologi virtual reality merasakan ada di sebuah lingkungan nyata yang padahal fiktif gitu. Nah, immersion ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah mental immersion, yaitu membuat mental penggunanya merasa seperti berada di dalam lingkungan nyata. Yang kemudian yang kedua adalah physical immersion, yaitu membuat fisik penggunanya merasakan suasana di sekitar lingkungan yang diciptakan oleh virtual reality tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mentally immersed. Ini memberikan sensasi kepada penggunanya untuk larut dalam lingkungan yang dihasilkan virtual reality. Kemudian yang selanjutnya, elemen yang ketiga adalah sensory feedback. Ini berfungsi untuk menyampaikan informasi dari virtual world ke indera penggunanya. Elemen ini mencakup visual atau penglihatan, audio atau pendengaran, dan sentuhan. Kemudian elemen yang keempat adalah interactivity. Jadi yang bertugas untuk merespon aksi dari pengguna, sehingga pengguna dapat berinteraksi langsung dalam medan fiktif atau virtual world. Nah, kemudian apa sih implementasinya terhadap kehidupan manusia? Nah, yang pertama ada mendesain motor menggunakan visual reality. Nah, jadi ini Honda itu mengadakan kompetisi
untuk mendesain motor menggunakan virtual reality. Jadi pada acara pameran Motorcycle Show atau IMOS 2018 yang bertemakan Indonesia Future Technology, Honda membuat kompetisi tersebut. Jadi mendesain motor menggunakan virtual reality dapat dengan mudah digunakan karena tidak perlu menggunakan peralatan asli, namun dengan hanya bantuan komputer saja. Yang kedua ada kabar virtual experience. Jadi ini sebuah kabar gembira ya bagi umat muslim yang ingin melakukan umroh atau haji. Yang mungkin uangnya belum rezekinya belum cukup gitu. Jadi sekarang sudah ada sebuah perangkat lunak VR bernama Kaaba Virtual Experience. Jadi seperti namanya, perangkat lunak ini akan menghadirkan gambar Ka'bah pada headset VR. Jadi orang yang menggunakan headset tersebut akan merasa memang sedang berada di depan Ka'bah dan melakukan ibadah secara sungguhan. Kemudian yang ketiga ada pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Nah, pada Oktober 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo. Nah, pelantikannya ini kan diadakan di gedung Balai Kota Jakarta. Jadi walaupun warga diperbolehkan datang untuk melihat pelantikan tersebut, namun kan banyak juga yang tidak dapat datang untuk menyaksikan karena satu dan lain hal. Untuk itu, pihak Sandiaga Uno menyediakan kamera 360 di sejumlah titik strategis di Jakarta. Mengingat kala itu gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022 dilantik pukul 16, kemungkinan besar banyak orang, khususnya para pekerja, yang tidak dapat menyaksikannya langsung. Nah, walaupun begitu, warga dapat menyaksikan pelantikan tersebut secara langsung karena dokumentasi menggunakan kamera 360. Itu merupakan salah satu contoh virtual reality di Indonesia. Kemudian yang keempat, menjelajahi lautan. Karena banyak orang yang ingin menikmati keindahan laut nih di Indonesia, namun tidak memiliki keberanian untuk menyelam laut. Jadi sekarang Laut Indonesia telah didokumentasikan menggunakan kamera 360. Kamera ini mampu mengambil berbagai gambar dari sudut sehingga pengguna dapat dengan puas menjelajah lautan. Yang kemudian yang selanjutnya adalah kelima adalah VR untuk membantu anak menghadapi sunat. Jadi pastikan kalau anak sunat itu pasti ada takut, terus pasti nangis. Jadi ketika anak menggunakan VR untuk menonton, maka kelak ia akan terjun bebas ke dalam film tersebut gitu. Jadi dia akan lupa dengan keadaan dia, kondisi dia saat itu, dia sedang disunat. Dia hanya fokus untuk menonton VR. Kemudian yang selanjutnya adalah acara wisuda Universitas Indonesia. Universitas Indonesia hari Jumat 25 Agustus 2017 lalu mengadakan live streaming 360 untuk yang ingin menyaksikan wisuda secara live. Yang selanjutnya adalah dokumentasi konser. Kemudian yang ke-8 adalah simulasi bencana alam. Di ini contohnya murid-murid SD Cibadak 1 Bogor yang terletak di Sentul mendapat pelatihan bencana alam. Pada pelatihan ini setiap murid berkesempatan menggunakan VR headset yang terdapat perangkat lunak simulasi bencana alam di dalamnya. Jadi ini sangat membantu murid-murid ketika ada bencana alam benar-benar terjadi gitu. Yang ke-9 yang terakhir adalah promosi Wonderful Indonesia di London. Di pada tahun 2015, dalam acara World Travel Market, Indonesia membuka booth di mana pengunjung dapat memakai VR headset untuk melihat keindahan Indonesia. Yang kedua adalah augmented reality.
Jadi augmented reality adalah sebuah teknologi yang mampu menggabungkan lingkungan nyata dengan objek virtual, mau itu 2D dan 3D, 3 dimensi. Bersama-sama ke dalam satu tampilan output menjadi sebuah realitas yang baru. Nah, perangkat yang digunakan oleh augmented reality atau AR ini tidak memerlukan seperangkat alat khusus untuk menikmatinya. Sebagai contoh, hanya dengan smartphone atau tablet yang memiliki aplikasi AR di dalamnya, kita dapat menikmati sensasi dunia virtual yang muncul dalam dunia nyata. Lebih serunya lagi, konten augmented reality jauh lebih mengedepankan efektivitas dibanding hiburan dalam penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Nah, metode yang dikembangkan pada AR ini terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama adalah marker augmented reality atau marker based tracking. Jadi, marker biasanya merupakan ilustrasi hitam dan putih persegi dengan batas hitam tebal dan latar belakang putih. Komputer akan mengenali posisi dengan orientasi marker dan menciptakan dunia virtual 3 dimensi yaitu titik 0,0,0 dan 3 sumbu yaitu X, Y, dan Z. Kemudian yang kedua adalah markerless augmented reality, yaitu salah satu metode augmented reality yang saat ini sedang berkembang adalah metode markerless augmented reality. Dengan metode ini, pengguna tidak perlu lagi menggunakan sebuah marker untuk menampilkan elemen-elemen digital. Dengan tool yang disediakan Qualcomm untuk mengembangkan augmented reality berbasis mobile device, mempermudah pengembang untuk membuat aplikasi yang markerless. Nah, di dalam markerless augmented reality ini terdapat 4, terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah face tracking. Hal ini membuat komputer dapat mengenali wajah manusia secara umum dengan cara mengenali posisi mata, hidung, dan mulut manusia. Kemudian akan mengabaikan objek-objek lain di sekitarnya seperti pohon, rumah, dan lain-lain. Yang kedua adalah 3D object tracking, yaitu berbeda dengan face tracking yang hanya mengenali wajah manusia secara umum. Teknik 3D object tracking ini dapat mengenali semua bentuk benda yang ada di sekitar seperti mobil, meja, televisi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah motion tracking. Jadi komputer dapat menangkap gerakan gitu. Motion tracking ini telah dimulai digunakan secara ekstensif untuk memproduksi film-film yang mencoba mensimulasikan gerakan. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah GPS-based tracking. Jadi teknik GPS-based tracking ini saat ini mulai populer dan banyak dikembangkan pada aplikasi smartphone, contohnya iPhone dan Android. Dengan memanfaatkan fitur GPS dan kompas yang ada dalam smartphone, aplikasi akan mengambil data dari GPS dan kompas, kemudian menampilkannya dalam bentuk arah yang kita inginkan secara real time. Bahkan ada beberapa aplikasi menampilkannya dalam bentuk 3D. Jadi yang sempat viral beberapa tahun yang lalu ada Pokemon Go. Jadi Pokemon Go itu menggunakan teknologi GPS untuk melacak pergerakan pemain serta teknologi augmented reality atau AR itu tadi untuk menampilkan Pokemon di layar saat menggunakan kamera. Nah, implementasinya terhadap kehidupan manusia, augmented reality ini, aplikasi berkenaan dengan augmented reality semakin banyak dirilis ya. Jadi dari aplikasi ringan untuk keperluan entertainment seperti Snapchat, fitur filter dalam Instagram Story, atau juga yang berupa sebuah game seperti Pokemon Go tadi, Jurassic Alive, dan banyak lainnya. Kemudian pada bidang bisnis, Adidas dan IKEA juga terdapat
augmented reality. Jadi Adidas telah membuat sebuah aplikasi augmented reality yang digunakan oleh pengunjung toko sepatu tersebut. Jadi pengunjung bisa menggunakan aplikasi dan dapat mengarahkan kamera smartphone-nya ke arah sepatu Adidas yang disenangi. Kemudian pengunjung akan mendapatkan informasi lebih detail tentang sepatu tersebut. Kemudian jika di IKEA, jadi pembeli yang ingin membeli perangkat rumah tangga dapat memvirtualkan perangkat tersebut ke sudut tempat yang ingin ditaruh. Dengan cara ini, pembeli akan dapat gambaran apakah barang yang akan dibeli itu nanti cocok untuk ditempatkan di sudut rumah mereka. Kemudian di dunia pendidikan, perusahaan produsen pesawat Boeing menerapkan augmented reality dalam proses training teknisi yang akan memperbaiki atau merakit pesawat. Kemudian yang terakhir adalah pada bidang fashion. Perusahaan fashion dengan nama Zara, salah satu toko mereka menerapkan augmented reality pada produk fashionnya. Jadi sebelum membeli, pelanggan dapat mencoba produk tersebut dengan perangkat augmented reality yang sengaja dipasang di dalam toko tersebut. Jadi pelanggan akan melihat sosok mereka di perangkat tersebut bersama dengan produk fashion yang akan dibeli. Sehingga pelanggan dapat membayangkan apakah produk tersebut cocok dengan mereka. Jadi kayak nyobain barang tapi virtual gitu. Nah, itu tadi dia presentasi saya, pembahasan saya tentang virtual reality dan augmented reality. Jika ada kesalahan pengejaan dan pengucapan, saya mohon maaf. Lebih kurangnya, saya terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.